guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi di video kali ini gue bakal ngomongin tentang armor baru yang bakal rilis nanti. Kalau gitu langsung aja. Oke, sebelum itu gue mau ngomongin dulu kalau misalnya tanggal 25 Maret di jam 00 WIB sampai jam 9 WIB itu bakal terjadi maintenance yang mana seumur-umur gue main game patch note yang real time sampai 9 jam itu lumayan lama banget ya. Tapi apa sih sebenarnya update-nya? Kita lihat dulu ya. Ini gue ringkas aja ya karena ibarat kata gue pengen bilang pakai bahasa bayi aja kali ya biar gampang diterima. Intinya di sini ada Constellation Tower yang mana seperti kita tahu Constellation Tower itu udah ada dibicarakan dari jauh-jauh hari. Kontennya udah kelihatan tapi belum tahu ngapain kan. Intinya adalah kalau ngeliat di server Cina dia udah running lumayan lama. Intinya ada konten nambahin CP baru yang mana dibilang penting, jawabannya penting karena statnya lumayan. Tapi dengan effortnya itu lumayan pricey banget ya. Dan konten Constellation ini akan terjadi setiap sebulan sekali gitu ya rilisnya. Kalau dilihat dari server Cina, mereka tuh udah ngerilis sampai season 4, berarti udah 4 bulan berjalan ya di server Cina ya. Nah, sebenarnya triknya simpel aja sih. Ini khusus buat free to play aja kali ya. Nanti kan di sini kita akan membutuhkan beberapa material-material sampah kali ngomongnya ya. Bakal butuh sampah-sampahan yang lumayan banyak. Tapi kalau dilihat dari statnya sebenarnya gimana ya? Dibilang bagus, tapi kayaknya ntar aja nggak apa-apa deh. Ibarat kata, kita jadi supplier dulu aja. Seperti yang biasa gue bilangin sebelumnya gitu. Jadi bisa gue asumsikan, kalian ngerti lah. Enaknya season 1 kita fokus jualan. Tapi nanti ketika season 2 rilis dan season 1 udah banyak yang nggak jajan, itu saatnya kita ya baru ngegarap season 1-nya. Ngerti kan sampai sini kan? Season 1 kita skip. Ketika season 2 rilis, kita yang baru mulai jalanin yang season 1-nya. Oke? Ngerti ya? Intinya ngerti. Oke, gitu. Intinya Constellation kayak gitu ya. Nambah-nambah CP lucu aja sih. Lalu yang kedua ada juga new GVG MVP Shadow of Morok. Intinya nanti ada MVP Shadow of Morok di map GVG, yang mana kalau nggak dibunuh nggak bakal bisa perfect defense. Jadi harus dibunuh dulu. Jadi objektifnya ada 2 nantinya ketika lagi GVG. Perfect defense-nya itu harus bertahan dari player dan juga bertahan dari harus ngebunuh MVP-nya. Kalau dua-duanya nggak works, nggak bakal bisa perfect defense. Intinya gitu aja. Dan juga ada yang menarik, leader statue guild in Guild War. Intinya di frontera bagian atas ada patung guild leader. Ya udah gitu aja. Bla 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 bla. Secret blessing max levelnya ditambahin dan lain-lain. Sebenarnya ini lumayan penting, cuman ya udah aja gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada yang menarik yang ingin gue bahas sebenarnya. New star promotion for some armor equipment. New star promotion for Fortune Sword. Fortune Sword ya udah aja lah, nggak usah dibahas. Terus juga ada Aesir Note yang di-optimize. Ada auto prepare, auto join tim. Kan selama ini kalau lo ngeliat tiba-tiba kan auto ACC. Nah, itu ntar bakal di-fixin sebagai default. Tapi nanti ada sectionnya lo mau milih auto ACC apa enggak. Kan kalau sekarang kan invisible ya. Tapi ya udah gitu aja. Terus juga nanti ada yang bisa di favorit. Ya sering kali yang di favorit ini udah gue pernah favorit, tapi pas ganti preset favoritnya hilang di bagian kartu. Jadi ya udah aja. Terus juga ada ya gitu. Lalu di sini ada fix bug yang mana ya udah aja lah ya, dibaca aja intinya. Tuh. Nah, sebenarnya gue mau masuk ke konten kedua, yaitu yang mau gue highlight adalah si armor star yang baru. Kalau mau dilihat sebenarnya di server Cina itu udah rilis armor star itu kurang lebih sebulan yang lalu harusnya. Jadi menurut gue untuk umur server yang udah 6 bulan baru rilis armor baru, dan ini mulai running ke 7 bulan, dan di di SEA itu baru rilis sebulan udah langsung kemasukan armor bintang, lumayan kecepetan kali ya. Jadi lumayan berbahaya juga nih, gamenya buru-buru banget. Kalau mau lihat sebenarnya simple ya, kayak misalnya armor ini jadi ada bintangnya gitu-gitu. Kalau di Rommel ya nggak usah pikirin Rommel lah ya, intinya mirip-mirip statnya, cuman berbeda lah intinya. Armor-armor kayak gini modelannya. Nah,
Berhubung job gue Warlock, gue mau membahas tentang Warlocknya dulu kali ya. Seperti yang kita tahu, kalau ngomongin weapon ya, awalnya kan kita ngomongin weapon ya. Weapon kan gue selalu seringkali menghimbau kayak nggak usah lah buru-buru, terutama Warlock. Kenapa? Karena lumayan nyebelin, butuh banget setnya. Kalau misalnya setnya nggak nyala, lumayan jelek menurut gue. Kalau berkaca dari Wizardy Staff, dia kan harus satu set sama EOD kan, Eye of Dullahan. Sedangkan Eye of Dullahan itu harus wajib banget plus 12. Kalau nggak plus 12, statnya tuh cuma nambahin dex 5, INT 5. Jadi biasa banget. Walaupun ada aim attack-nya 10%, 15% ya, cuman kayak ya udah aja lah bro, gitu. Gue butuhnya ignore defense untuk saat ini. Jadi kalau nggak plus 12, gak bakal gue angkut. Mindset gue gitu pertama ya. Jadi alasannya itu, gak gue mulai. Dan juga harganya mahal, udah sering gue bahas lah ya harganya semahal apa. Jadi kalau misalnya gue ngegarap 2 barang sekaligus, itu mahal banget. Jadi gue gak rekomen, oke? Nah, untuk armor ini kasusnya lumayan beda, khusus untuk Warlock ya. Nah, kalau ngomongin armor, sebenarnya nih statnya menarik. Udah gue rangkum di spreadsheet gue sebenarnya. Jadi gue mau nge-compare 2 stat ya, Robe of Cash bintang sama Adventure Master. Kalau misalnya kita nge-compare secara gamblang dengan Robe of Cash biasa, ini kan udah sering gue compare juga sih sebenarnya. Kayak statnya tuh cuma simple ya, kayak INT plus 4, sedangkan Adventure Master gue INT 6, Dex-nya 6, jadi oke gitu kan. Nah, sampai 1200, gedean Adventurer 2100. Attack 5%, di sini ada M damage 8%, lebih wow gitu ya. Dan juga ada MDF PDF, sedangkan hampir semua armor biru biasa itu nggak ada yang ngasih PDF MDF 8% tuh nggak ada. Lo cari sendiri gitu ya. Tapi nanti setelah dibintangin semuanya baru ada gitu. Nah, kita lanjut lagi ke si Robe of Cash bintang tadi ya. Kalau mau dilihat, ini udah gua rangkum ya. Jadi kayak biar versi enak dilihatnya aja. Di sini kalau dilihat INT-nya plus 12, Dex-nya plus 8. Ini ceritanya di section kanan itu mengibaratkan akan dapat apa ketika Robe of Cash gue plus 12 gitu ya. Nah, di sini INT-nya plus 12, Dex plus 8. Jelas menang dari Adventure Master. Oke. MT 10% di Adventure Master nggak ada. VCT minus 10% di Adventure Master nggak ada. Max HP 3500, sedangkan di Adventure Master cuma 2100, udah lebih gede nih. MDF-nya 10% lebih gede, PDF 12% lebih gede juga. Jadi, untuk kekurangan armor gua yang gak ada PDF MDF tadi udah bisa ngangkat. Jadi udah bisa dipastikan pasti 100% tanky. Dan ternyata ada efek unik lainnya, yaitu ada elemen attack Wind, Earth, Water, Fire 5%, yang mana di Adventure Master gak ada, udah jelas. Dan juga dapat ignore MDF 5%. Gede banget guys, 5% gue sih suka ya ignore MDF gitu. Nah, untuk plus 15-nya nggak bakal bisa gue angkat, dan juga statnya nggak terlalu salty ya, mengingat plus 15 setryhard itu, dan yang didapat cuma MT 5%. Sebenarnya nggak cuma sih, tapi effortnya kegedean aja gitu. Nah, di sini udah mulai ada stat-stat unik di armor bintang, yaitu kayak ada From Refine plus 8, Every Refine plus 1, yang mana dapat M-Pen 1%. Jadi kalau udah 8 dapat 1 M-Pen, 8, 9, 10, 11, 12, total dapat M-Pen-nya 5%. Yang mana M-Pen itu salah satu konten yang salty buat kita cari, karena lumayan susah. So far nyari M-Pen itu rata-rata cuma dari kartu. Kalau M-Pen kan kartu kayaknya cuma Katrina doang dari kepala, yang mana MVP mahal, gak usah dipikirin. Dan juga hanya dari headwear, sedangkan headwear M-Pen tuh masih susah dicari lah. Ada, tapi susah gitu. Jadi bisa gue ibaratkan M-Pen ini lumayan holy grail-nya Robe of Cash sama elemen attack sih gitu. Nah, kalau dilihat dari statnya udah jelas banget 100% lebih GG ya. Tapi gimana dengan harganya? Nah, berkaca dengan char gue, yang mana di sini aslinya, kalau misalnya ngeliat ke char gue ya, gue tuh sebenarnya udah nyimpan guys. Robe of Cash gue udah ready ya, udah standby di mana nih. Berkaca dari Robe of Cash-nya, kan harganya mahal banget ya, apalagi enchant-nya masih jelek, misalnya kalau misalnya punya lu gitu ya. Kebetulan enchant gue udah bagus, dan juga effortnya harganya mahal banget gitu ya. Nah, kalau dilihat dari harganya, gue udah menyimpulkannya sendiri. Kalau misalnya kan gue belum upgrade sama sekali ya, jadi gue harus bayar dari awal. Itu gue bakal butuh barang sebanyak ini, dengan harga per piece segini. Dan total harganya kalau belinya direct itu segini,
50.300.000 bulat. Jadi bisa gue asumsikan mahal banget bro. Gila, free to play mana yang punya 50.000 gitu ya, 50 juta maksud gue. Nah jadi bisa gue ibaratkan mahal banget ya. Apakah so worth it itu 50 juta? Tapi bisa kita akalin juga dengan pakai Stone of All Things. Yang bisa gue asumsikan Stone of All Things pasti pakai batu-batu biasa kan. Sorry, maksudnya bahan-bahan biasa. Kayak misalnya Orchis Voucher, Scale Bone, Necklace of Wisdom, dan lain-lain. Nah, kalau nggak salah ingat, dari upgrade 1 sampai 8 itu gue bakalan butuh berapa ya? Kayak 130-an deh, apa lebih ya? Stone of All Things-nya kalau nggak salah, kita buletin aja 200 lah. Paling banyak Stone of All Things-nya butuh 200 untuk case gue, karena gue lumayan tukang nimbun juga bahan. Jadi bahan-bahan aneh-anehnya juga banyak, ada sering kali yang nggak gue bayarin. Jadi kalau nggak salah gue habisnya sekitar 150 sampai 200 Stone of All Things aja. Nah sisanya yang bahan-bahannya rare-nya kebetulan ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah gue beli direct jadi 700, 555 ya 1000. Dan juga Time Twister tetap gue beli, Key of Clock Tower gue beli, dan lain-lain. Total 36 juta. Oke, itu masih kelihatan mahal ya. Cuman faktanya adalah seinget gue untuk sampai upgrade 8 ini gue membutuhkan modal sebanyak 15 juta kalau nggak salah inget ya. Karena udah ada yang pakai Stone of All Things, kayak misalnya Shining Holy Water gue pakai Stone of All Things dan lain-lain gitu ya. Jadi semahal itu. Nah, harganya segini. Dan juga kalau misalnya pengen starnya doang, kalau misalkan udah mulai upgrade starnya doang harganya segini ya. Pokoknya gitu. Nah, kalau dilihat-lihat gue udah habis 15 juta buat beli starnya doang seinget gue ya. Nih, ini bisa gue price budget kayak misalnya shield shardnya gue bakal pakai Stone of All Things. Chaotic metalnya kebetulan gue selalu mampir ke mini DJ, jadi banyak banget chaotic metal gue. Kebetulan juga nggak laku gitu ya. Terus kayak Dragon Scale beli, Warrior Will beli, Corrupted Pendant. Oh, Corrupted Pendantnya nih, Corrupted Pendantnya nggak gue pakai, kayak bakal gue pakein Stone of All Things. Like Granola gue beli gitu ya. Jadi kalau misalnya main dibilang, kalau misalnya shield shard ini gue hapus. Dan juga, ya bener kan 15 juta kan? Benar gue bisa 15 juta berarti. Karena yang gue beli tuh chaotic. Oh no, 10 juta malah bro. Chaotic metal gue punya sendiri. Tapi gue includekan saja lah ya. Chaotic metal gue punya sendiri. Gue cuma beli Dragon Scale, Warrior Wheel, sama Light Granule. Cuma 10 juta gue habisnya ya, buat persiapan star. Nah saran gue, kalau mau beli itu sekarang banget sebelum tanggal 25. Kenapa? Karena bisa gue jamin 100% bahan materialnya bakal habis di exchange. Ya, jadi seenggaknya nyuri start aja gitu. Kalau emang kalian yakin banget buat make si bintangnya. Kayak misalnya nih ya, misalnya Shining Holy Water. Misal Shining Holy Water harganya segini. Stoknya lagi ada 22.000. Kan kita gak ada yang tahu ya kalau misalnya stoknya habis tiba-tiba. Playernya masih banyak nih. Dan juga orang-orang yang langsung ke equip endgame juga banyak. Jadi saran gue sih enaknya diborongnya sekarang aja ya buat persiapan gitu. Nah dengan costnya yang kurang lebih 25 juta kalau baru mulai kayak gue, menurut gue itu masih super duper worth it banget. Mengingat armornya Warlock itu gak perlu set sama sekali, berbeda dengan Wizardy Staff gitu ya. Dan juga ini udah bisa gue pastikan super duper endgame Rob of Cash. Kenapa? Karena dengan melihat build yang tersedia di server Cina, itu cuma terjadi perbedaan di ACC-nya aja. Lihat ya, kelihatan ya. Yang satu ACC-nya pakai 1 Orleans, 1 Eye of Dullahan, tapi yang kedua itu pakai 2 Eye of Dullahan. Kalau nanya gue akan menggunakan 2 Eye of Dullahan, tapi dengan syarat wajib minimal plus 12. Cuma gara-gara ada min VCT-nya dan ignore defense-nya. Dah, karena itu aja. Gue gak perlu ngejelasin lebih lanjut. Tapi kita gak mau ngomongin ACC lah ya. Tapi intinya adalah dua-duanya tetap fix banget pakai si Rob of Cash bintang. Oke. Selesai kita ngomongin Warlock ya. Nah, sebenarnya gue udah ngerangkumin juga armor-armor buat job lain. Di sini kayaknya gue nggak bakal terlalu talkative kali ya, cuman gue nge-spill aja ada apa yang terjadi dengan equipmentnya. Gue cepetin aja lah ya biar videonya nggak lama, dan kalian juga pasti nggak butuh rekomendasi dari gue.
karena gue mostly pemain Warlock. Jadi kayaknya nggak terlalu valid kalau gue terlalu banyak bicara job lain gitu ya. Intinya kelihatannya gini, Beast Heart statnya begini ya. Kalau ngeliat trennya dari server Cina, itu yang mainstreamnya build-nya kayak gini kalau tipe Holy Avenger. Ini requirement-nya begini, nggak usah gue jelasin lah ya, kalian lihat sendiri aja, nanti tinggal di screenshot. Requirement-nya seperti ini yang terjadi ya, equipment gini, dan juga ya buat masalah hardware kita nggak usah pikirin ya, karena itu semuanya preferensi masing-masing dan ini bukan yang si paling GG ya, banyak juga yang better kok, cuman nanti aja tunggu. Terus yang kedua juga bisa pakai Iron Armor. Di sini ada 2 meta nih ya. Gue nggak tahu alasan resminya karena apa. Cuman yang jelas di sini ngasihnya attack to dan ngasih pepen. Gue nggak tahu which one better. Cuman intinya dua-duanya meta, oke? Nah lalu ada juga tipe Dragon Breath. Tipe Dragon Breath ini sejujurnya yang paling meta di guild versus guild. Paling meta, hampir semuanya pada pakai Dragon Breath, tapi dengan syarat wajib plus 15 weaponnya. Kalau nggak plus 15 kurang. Dan ini udah dipastikan pakai Staunch Armor, oke? Kita lanjut ke Royal Guard. Royal Guard tipe Instant Slash. Seperti yang kita tahu, Instant Slash kan dia master skill pertama. Intinya kalau lo dipukulin, lo bisa ngasih Instant Slash. Intinya gitulah, nggak usah gue jelasin panjang-panjang. Dia pakai Staunch Armor, ya. Metanya hampir semuanya kayak gini. Dan fun fact-nya, gue nggak ngebikinin konten untuk tipe tank. Kenapa? Karena hampir semua player udah nggak ada yang mau main tank, guys. Dengan sesimpel pakai Staunch Armor dan mainan tipe Instant Slash, itu udah bisa mukulin semua orang lah pokoknya. Dengan mukulin pun juga bisa ngebantu party lo gitu. Dan ini juga udah pasti tanky ya. Gitu. Lalu yang Warlock seperti biasa udah ada showcase-nya. Tadi udah gue kasih lihat juga bahannya. Nih, Sorcerer. Sorcerer sebenarnya terbagi sebagai 3 build. Yang pertama Tidal Set, dan ini yang paling mainstream di server Cina. Karena di sini ada tambahan M auto attack critical damage plus persen. Se-reviewnya temen gue yang main Sorcerer, sebenarnya Sorcerer auto attack itu biasa aja damage-nya. Tapi tetap kembali lagi Silk Robe ini salty karena bisa ganti elemen target jadi water. Cuman di banyak konten itu lumayan tricky karena di konten-konten dungeon level gede Silk Robe ini nggak terlalu berguna karena bos-bos itu punya efek clearance, jadi damage wise nggak ada isinya ya, karena kita nggak butuh auto attack critical damage sebenarnya. Dan juga jeleknya Tidal Set ini adalah karena dia butuhnya M auto attack critical, berarti mau nggak mau kita harus pakai si Pocket Watch. Karena seperti kita tahu Pocket Watch kan efeknya kalau defense-nya musuh 0 itu bikin jadi critical 100% kan di auto attack-nya doang. Tapi nih kelihatan ya tuh, cuman kayak ya udah aja lah ya. Se-reviewnya teman gue sih efeknya nggak semenarik itu selain turn target into waternya aja. Jadi kalau emang pengen jadi support juga boleh banget. Lalu yang kedua ada Surging Robe. Nah ini sebenarnya lumayan tricky nih, karena stat bawahnya, stat refine-nya itu dia ngasih ignore defense gitu ya. Jadi yang pertama ngisinya auto attack critical, buat apa gitu ya kan. Sedangkan yang Magic Surging ini dia ngasih ignore defense, lumayan menarik sebenarnya sih gitu ya. Dan juga kalau lo pakai Surging Robe, equipment lo tuh bisa hampir mirip-mirip kayak Warlock. Pertama di bagian garment dan sepatunya ada damage-nya loh gitu. Selain kayak misalnya Tidal Set kan gak ada damage-nya nih. Sedangkan si Crystal Palm ini masih ada damage-nya lumayan gitu. Tapi ini sebenarnya kalau mau dicek pun gak terlalu meta ya di server Cina ya. Bentar kita cek dulu nih. Di bagian nih ya, kalau di Cina tuh yang mainstream tetap pakai Tidal Set ya, kalau mau dilihat ya. Ada juga yang pakai Surging Robe, cuman kayak ya udah aja gitu, nggak mainstream. Tuh, jadi gitulah ya, gua kasih lihat. Nah, ada juga meta ketiga, Support Tanker. Ini udah lumayan diperkenalkan sama player Thailand juga. Ada beberapa player Thailand yang memperkenalkan build ini. Intinya nih buildnya ngeselin banget, yang mana dia udah bisa ngedisable orang dan bisa ngetank. Mindsetnya adalah kalau lo adu pukul harusnya kan gak ada damage-nya. Tapi kalau misalnya lo pukulin terus, lama-lama defense-nya musuhnya 0, damage-nya tetap sakit. Jadi mindsetnya adalah adu pukul damage-nya gak sakit, tapi kalau jangka panjang musuhnya tetap mati sama lo gitu. Dan lo juga gak mungkin mati karena build-nya tank parah. Jadi sampai sini paham ya?
lo ngedisable sekalian mukul juga bisa, dan ini sangat menarik di PvP. Karena ibarat kata, kalau lo main sorcerer dan lo mati, LP lo hilang, lo rugi. Sedangkan kalau lo bertahan lama, LP lo stay, lo bakal berguna sampai jangka panjang. Gitu. Itu mindsetnya ya. Cuman itu preferensi masing-masing, tapi ini meta juga di Cina. Lalu selanjutnya ada Guillotine Cross. Di sini Guillotine Cross yang mau gue perkenalkan hanya tipe auto attack ya. Kenapa? Karena sebenarnya bisa juga pakai tipe yang caster tapi belum terkenal aja. Jadi dan PvE pun semua orang pasti pakainya yang versi Qatar ya, bukan yang versi dagger. Jadi daripada tersesat mending nanti aja lah ya. Nah, di sini ninja suitnya intinya ngasih L size 5%, melee PD mag, dan ngasih PD mag biasa kalau pakai refine. Kalau dilihat dari statnya sih menurutku biasa aja ya, tapi kalau emang kalian assassin ya angkut aja. Nah, ini kalau metanya kalau dilihat kayak gini ya buildnya ya, gue juga bingung sih sebenarnya kenapa begini. Terus ini ada Shadow Chaser juga. Di Shadow Chaser ini dia tetap main triangle shot. Tipe daggernya masih belum meta sama sekali, bener-bener at all, nggak meta banget. Karena masih pikirannya itu adalah sama kayak gue mindsetnya. Kalau misalnya dia melee, hit rate lo bakal lebih sedikit karena lebih sering kali menghindari boss. Sedangkan kalau lu range, durasi lo menghindari bossnya pasti lebih sedikit, jadi hit rate lo bakal lebih banyak. Cuma karena itu doang. Asumsi gue sih harusnya bener ya. Jadi gue sangat gak merekomendasikan sama sekali pakai dagger. Statnya lumayan unik Bohemian Code-nya. Kenapa? Karena kayak Revenge plus 5 nggak ada apa-apa yang terjadi. Revenge plus 10 and using dagger. Ini udah gue konfirmasi langsung ya. Yang mana kalau Revenge plus 10 dan pakai dagger baru dapat efeknya. Dan juga di 15 Revenge plus 15 and using axe. Ini N ya bukan or ya. Itu baru nyala efeknya. Dan kalau using bow tok nggak perlu refine. Jadi bisa gue asumsikan Bohemian ini refine set yang plus 10 sama plus 15 nya nggak bakal nyala buat lo selama lo pakai yang bow. Tapi tenang aja, masih ada efek refine plus 8, every refine plus 1 dapat petek sama ignore pedef. Gitu. Jadi kayaknya plus 10 aja cukup sih, no problem lah. Lalu ada juga ranger yang tipe auto attack. Sebenarnya ranger gue mau memperkenalkan dua build ya, karena emang mainstream juga yang lainnya. Pertama auto attack standar aja, pakai sniping suit, efeknya juga critical damage stock. Jadi gue rasa karena critical damage-nya banyak nih, mungkin bisa kalian konsiderasi untuk menggunakan Doctutnya 2 biji kali ya. Karena kayaknya gak usah pakai Verin Bottle nggak apa-apa sih, karena durasi doang kan. Jadi kayaknya pakai Doctut 2 lebih ganteng sih. Tapi ini saran aja sih, opini aja ya. Tapi karena gue gak main Ranger jadi tetap kembali ke kalian ya. Gitu. Ngasih Pepen every refine, menarik ya. Dan juga kombonya memalang Snow Crab gitu. Tapi ada juga yang terkenal build kedua, yaitu Trapper build. Dia pakai Stardust Robe dan pakai Luna Bow. Untuk Luna Bow-nya lo cek sendiri aja efeknya ya, bisa kelihatan kok di server saya. Intinya nanti dia ngasih every refine, ngasih Hunter Trap damage plus 2%, sama ngasih M damage persen. Dan juga ada kombonya sama Luna Brooch. Jadi dia pakai AC-nya 2 Luna Brooch. Konteksnya sih kayaknya gue rasa bakal menarik gameplaynya ya. Kenapa? Karena jujur di WoE kemarin hari Kamis pun gue ngerasa udah mulai banyak yang main Trapper. Nggak tahu nyambi atau emang buat Trapper, cuman intinya udah kelihatan calon-calon player Trappernya. Ini bisa gue konsiderasi sebagai meta kali ya, boleh lah ya gue bilang meta. Gitu. Lalu juga ada Archbishop. Ini gue nggak mau merekomendasikan buat lain selain support karena takutnya nge-troll. Karena mindset utama gue ketika ketemu Archbishop adalah support guys. Dan itu pasti 100% mindset semua orang. Kalau misalnya ketemu Priest gebuk pasti nggak bakal ada yang siap sih. Tapi jadi nggak bakal gue perkenalkan ya. Dan nggak terlalu banyak juga yang main. Nah intinya sama aja lah kayak sorcerer yang tadi ya, full tank aja. Tapi kan di sini kelihatannya dia pakai staunch mantau, yang mana ngasih magic damage taken reduction. Kalau misalnya pengen dilihat kita lihat aja lah ya bareng. Nih dia ngasih magic damage reduction. Sedangkan bisa juga lo pakai Advanced Survivor mantau. Kalau Advanced Survivor kan ngasih damage taken, tapi ini fisik ya. Jadi tinggal terserah aja mau pakai yang mana build-nya gitu. Sekarang gue sih pakai 2 ya, dua-duanya dipakai. Nanti tinggal dimasukin ke quick slot aja biar bisa ganti-ganti. Oke. Lalu juga ada yang Shura.
yang Shura ini dia ngasih Asura Strike formula yang mana sebelumnya setahu gue di Staunch Clouds itu nggak ngasih deh. Tuh ya, dia nggak ngasih efek Asura Strike formulanya diganti ya, belum ya. Jadi menurut gue bakal ganteng banget efeknya, dan juga ngasih Hell's Gate damage multiplier. Dan di plus 15-nya ada L-size monster lagi nih. Jadi ya lo pikir-pikir aja seberapa imbanya ya. Hampir besar semuanya, bener-bener hampir semuanya tuh build-nya sama kayak gini. Kita buktikan ya. Sura, kita lihat Sura yang ini kayaknya. Oh bener, Sura yang ini. Tuh build-nya begini ya. Kanan sama, ganti ECC-nya doang, tapi muffler sama sepatunya sama semua tuh ya. Jadi saran gue sih kayaknya emang valid lah ya bilangnya. Alasannya kenapa gue nggak tahu, cuman intinya itu yang terjadi di lapangan. Oke. Lalu ada juga mekanik. Nah ini sering banyak yang salah kaprah guys masalah mekanik. Gue jelasin pelan-pelan ya. Jadi sini mekanik tuh metanya cuma satu, walaupun udah rilis Master Skill kedua dan juga ada Master Skill Genos di server Cina. Tapi yang mainstream tetap tipe Doom Axe. Alasannya kenapa? Nggak tahu jujur. Tapi intinya adalah yang meta itu hanya glittering jacket. Kenapa? Karena di glittering jacket ada efek refine and using axe, dapat PDMX something. Mungkin akan terlihat biasa saja, tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang Sandcap bintang itu lumayan menyebalkan. Kenapa? Karena efek refine-nya refine plus 5 and using mace atau knuckle. Sedangkan Blacksmith lo, Whitesmith lo, Genetic lo nggak ada yang main mace sama knuckle kan. Dan juga when refine plus 8, every refine ngasih crit damage plus 2%. Menurut gue lumayan red flag sih. Gitu ya. Untuk sekelas nyari every 200 max HP nabat 1 petek tuh menurut gue lumayan standar gak sih? Cuman gue gak tahu ya di masa depan akan seperti apa. Cuma intinya Sandcap ini lumayan red flag banget, ngasihnya crit damage guys. Jadi gue gak merekomendasikan untuk melanjutkan Sandcap. Mending yang pasti-pasti aja buat nge-multiplier. Sedangkan PDMX juga bagus statnya kan. Jadi kalau misalnya lagi ngeliat konten-konten yang menarik pakai Sandcap, mungkin udah boleh migrasi sekarang ya ke glittering jacket. Nah lalu selanjutnya ada lagi Genetic yang ngasih Homunculus build sama support Achieve build. Kalau misalnya ngomongin Homunculus build, udah pasti pakai alloy karena efek Homunculusnya banyak ya. Kayak misal Leaf buat Achi Terror sama Improve Achi Demonstration. Tadi gue udah ngecek kalau misalnya Achi Terror sama Achi Demonstration itu ada fix castingnya 0,5 second. Jadi kalau lo pakein Leaf, selain tebel, lo bisa juga dapet fix casting. Jadi knockcast, benar-benar 100% knockcast tuh. Amister ngasih ini sama statnya. Dan juga Every Refine ngasih PTEC MTEC 3%. Cocok banget kan buat tipe Homunculus dan juga tipe Acid. Acid kan multiplayernya dari PTEC ke MTEC juga ada kan. Buatnya mereka gini dan gini. So far support Acid itu juga bisa pakai ini ya. Bisa pakai Firax juga ya kalau mau. Sesuai keadaan aja. Cuman seringkali dia bawahnya tanky semua barangnya gitu ya. Dan ini udah gue konfirmasi orang ini dia tipe Acid ya, bukan tipe Homunculus yang kayak begini nih. Nah, terus juga ada yang tipe DPS Acid. Gue nggak bisa berkomentar banyak tentang DPS Acid. Gue nggak terlalu tahu tentang DPS Acid. Apakah ada multiplier dari critical damage? Cuman intinya adalah di lapangan itu yang terjadi seringkali pakainya Sandcap. Nah, intinya sepanjang video udah gue spill apa aja yang akan terjadi di masa depan. Seenggaknya minimal armor. Kesimpulannya adalah semua armor itu OP banget. Sesimpel terkhusus untuk Warlock yang sering kali gue bilang gue pecinta riftset garis keras. Jadi gue rasa dengan ini gue menyatakan gue akan menggunakan armor bintangnya. Walaupun Zeni gue ujung-ujungnya habis gitu ya. Tapi gue akan tetap melaju ke Rob of Cast bintang gitu. Gitu ya. Kalau misalnya ada mau pertanyaan atau mau bikin request konten, kalau emang gue mampu bisa gue buatin, tinggal komen aja di bawah. Dan juga kalau mau join Discord gue boleh banget, ada di link deskripsi. Dan juga gitu aja, thank you buat yang mampir. See you next video, bye bye, thank you.